Jadi, di video kali ini kita bakal mengulas, ngobrol tentang SH Figuarts atau orang Indonesia nyebutnya SHF lah ya. SHF Kamen Rider Revi atau Revi Rex Genome. Jadi udah berapa episode tuh Kamen Rider Revice? Sekitar 20-an apa 30-an gitu ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan SHF-nya. Jadi ini salah satu SHF yang ditunggu-tunggu sih ya, tentunya buat para fans Kamen Rider. Walaupun awalnya juga saya nggak begitu tertarik beli SHF karena ya SHF gitu loh. Sebagai fans SIC gitu ya tentunya kayak nggak nunggu-nunggu banget. Cuma ya gimana lagi ya, karena figur Kamen Rider Revice adanya cuma SHF gitu, yang mendingan kalau Sodo itu rasanya agak terlalu mahal untuk ukuran yang segitu gitu. Walaupun memang kualitasnya juga tentunya bagus juga, tapi akhirnya SHF ini yang paling worth gitu untuk saat ini untuk dibeli, karena nggak ada SIC-nya. Kecuali dengan sebuah keajaiban lini SIC tiba-tiba balik lagi, kita jual aja SHF-nya. Jadi out of the box, jadi kita dapat figur Kamen Rider Revi-nya, dan kita dapat 1, 2, 3, 4 tangan opsional, 4 pasang maksudnya, jadi ada 8 ya. Jadi ya klasik SHF gitu ya, kita cuma dikasih tangan buat ganti-ganti pose. Senjata bawaannya pun nggak ada dikasih di sini. Itu kayak waktu SHF Kamen Rider Zero One gitu ya, kita cuma nggak dikasih apa-apa, beneran cuma tangan doang. Dan senjatanya itu ada di Kamen Rider Vulcan, karena waktu itu Zero One nggak punya Kamen Rider Vice kayak Revi gini ya, nggak punya partner. Jadi adanya di Kamen Rider yang keduanya gitu. Terus jadi kebanyakan ngomong gitu, kita nggak nge-review mainannya, malah bahas yang lain gitu. Tapi ya seperti biasa gitu ya, SHF itu makin kesini makin keren gitu. Dan walaupun ini bukan SHF SS atau Shinkocho Seiho itu, ini proporsinya udah keren banget sih. Udah bener-bener kayak sweet live actionnya beneran gitu. Atau mungkin saya udah lama gak lihat SHF gitu, jadi sangat memukau gitu ini. Dari depan, samping, belakang itu rasanya udah sempurna banget buat SHF. Dan paling untuk dibikin renewal atau dibikin Shinkocho Seiho-nya itu nanti cuma bakal beda dikit lah. Perbedaan artikulasi dan perbedaan detailnya gitu, karena ini udah keren banget gitu loh. Dan di awal itu mikirnya bakal kayak warna pinknya bakal agak-agak gimana ya, agak-agak doff gitu. Ternyata ini semuanya kayak metalik dan kayak pearl gitu. Ini bagus warna pink sama warna birunya. Walaupun ini di kamera saya agak aneh ya, birunya dia kayak biru banget. Kalau di kenyataannya dia agak-agak biru-biru ke pudar ke hijau gitu ya, nggak tahu deh mata saya atau gimana. Tapi yang jelas birunya di figur aslinya nggak sebiru di kamera gitu. Jadi mungkin itu trik kamera HP saya gitu ya. Oke, jadi first impressionnya figur ini mantep banget sih. Udah dikeluarin dari box, dipajang gitu udah. Bahkan diposein kayak yang di boxnya ini aja udah cukup sebenarnya buat dipajang di lemari atau di tempat pajangan manapun gitu. Jadi cuma berdiri gini aja udah gagah banget gitu ya, karena desainnya Revi ini emang pas pertama lihat aneh banget. Mulutnya ada gigi-giginya gitu ya, nggak biasa, tapi lama-lama jadi kayak kebiasa aja gitu liatnya. Apalagi ada motif Tyrannosaurus gitu di kepalanya, dan itu jadi keren banget setelah terbiasa ngeliatnya gitu loh. Dan saya baru tahu juga ternyata mata Revi ini nggak begitu merah ya, dia lebih ke pink-pink dikit gitu. Jadi nggak merah, nggak pink, ada di antaranya. Mungkin ini warna merah muda yang sebenarnya gitu ya. Atau ini sebenarnya merah karena pinggir-pinggirnya pink, jadi kerasa merah muda gitu kali. Nggak tahu deh. Jadi gitu, untuk aksesorisnya nggak banyak yang bisa dibahas gitu ya, karena cuma dapat tangan ngebuka gini. Males fokusnya, gini aja. Tangan kebuka, terus tangan buat menggenggam,
Terus ada tangan ini, nggak tahu deh, tangan santai kayaknya, yang jarinya agak ngebuka gitu. Terus ada tangan mengepal. Ini awalnya sebenarnya sih dia pakai tangan mengepal gitu dari waktu keluar dari box, tapi saya ganti ke tangan yang agak-agak apa ya? Ini buat megang FaceTime-nya juga sih sebenarnya, tapi cocok aja gitu buat pose yang berdiri gitu aja. Jadi gitu. Mungkin kita lihat dulu dari deket gitu ya, gimana detail figur Kamen Rider Revive ini. Ayo fokus. Oke. Nah, jadi ya seperti biasa gitu ya, SHF itu sekarang itu udah keren banget sih. Ini detailnya udah, waduh, ya nggak banyak yang bisa dikomentarin selain emang mantep gitu. Cuma kayaknya di sini karena bagian kerah pundaknya ini terlalu tinggi atau leher yang terlalu pendek, jadi agak susah gitu mau digerakin kepalanya. Dikit-dikit nabrak, dikit-dikit nabrak. Jadi ke bawah bisa tunduk sejauh ini, terus ngedongak ke atas. Ini agak kurang kayaknya sih. Waktu kemarin Zero One rasanya bisa lebih mendongak ke atas gitu. Ini cuma sampai sini, nggak berani lebih-lebih, nanti patah, nggak ada yang gantiin soalnya. Oke, jadi kepalanya bisa tilt ke kiri dan ke kanan. Bisa diputar-putar juga, tapi ya itu nabrak kerah itunya, kerah armornya. Jadi tapi ya cukup lah buat macam-macam pose gitu. Dan ini tekstur di matanya emang keren banget sih. Sampai ke mata Tyrannosaurus juga ada teksturnya gitu. Padahal sekecil itu gitu ya. Memang mantap sekali ya SHF. Ini juga ada tekstur Tyrannosaurus di dadanya. Scope-nya mantep banget ya. Jadi nggak tahu sih SHF ini masih di scope atau 3D print ya. Kayaknya sih 3D print ya, zaman udah canggih men. Oke, kita mungkin bahas bagian pundaknya dulu. Ini armornya dia nyambung sama bahunya, dan di balik sini kita bisa lihat gimana ya posisinya ya. Nah, di dalam situ ada jointnya, jadi dia bisa agak turun dan naik gitu buat nutupin bahunya. Cuma sayang sekali dia cuma bisa turunnya nggak terlalu jauh gitu, takut patah nih. Nah ini kan padahal harusnya dia bisa turun mungkin sampai sini kali ya, buat kalau mau tangannya ke atas. Jadi gara-gara ada armor bahunya, dia cuma mentok sampai sini, ada kayak emang ada slotnya di situ. Jadi tangannya nggak bisa jauh-jauh banget gitu, nggak bisa ke atas, nggak bisa apa sih namanya, berapa derajat tuh ya. Jadi mungkin harus diginiin, tuh nggak bisa juga. Dia nabrak armor bahunya. Nanti paling dibaikinnya di Shinkocho Seho-nya ya kalau gitu. Oke, ini di sini ada putaran. Dan anehnya di SHF Ultraman itu yang biasa nggak ada putaran di sini ya. Kalau Kamen Rider pasti ada. Itu sesuatu yang aneh gitu. SHF Ultraman yang Shinkocho Seho yang ada putaran join di sini. Kamen Rider untungnya walaupun bukan Shinkocho Seho dikasih. Ya, seperti biasa juga di sini ada join begini. Tangannya dia pakai join gini. Jadi gampang, nggak susah. Cuma kayaknya ini artikulasinya juga kehalang armornya ini. Jadi nggak bisa terlalu ke atas, tapi kalau ke bawah masih bisa lah. Oke. Nah ini bagian paling menarik kayaknya di figur sekecil ini. Drivernya saya pikir pertama ini dilepas terus dibalik, ternyata ini bisa diputar gitu. Ini bisa kita putar, agak susah. Nah ini dia, ada Tyrannosaurus ya. Terus ini juga yang bagian stempelnya ini bisa digeser ke sebelah sini. Terus bisa juga dibalikin.
Dan ini bisa dicabut. Jadi ada 5. Terus kalau ini tadi diputar, aduh. Jadinya 50. Karena Revice ini adalah Kamen Rider bukan ke 50 sih, maksudnya memperingati 50 tahun Kamen Rider kalau nggak salah. Kalau salah ya udah maaf ya. Kita balikin dulu. Terus ini ada V-stem Tyrannosaurusnya. Dia ini kecil banget, tapi detailnya oke. Setidaknya tidak dibiarin hitam ya, padahal ini kecil banget loh. Untung mereka tidak malas dan membiarkannya hitam. Detail V-stemnya sangat-sangat mantap. Oke, kita pasang dulu. Dan ini agak bahaya sebenarnya sih, dia kayak gampang copot gitu ya. Jadi mungkin di double tip aja biar nggak gampang copot. Takutnya hilang kalau kecil gitu. Terus itu ada beltnya. Ini beltnya nggak bisa dilepas ya sayangnya, atau bisa, cuma saya takut daripada patah, jadi lebih baik kita tinggalkan saja di situ. Goyang-goyang. Oke, ini detail belakangnya keren banget sih. Sayangnya nggak bisa dibuka gitu ya buat jadi Tyrannosaurus. Namanya juga SHF gitu ya, bukan yang bergimik-gimik. Nanti mungkin SHF Tyrannosaurusnya bakal dijual terpisah kayaknya sih. Ini pahanya, ini keren banget. Motif apa itu? Motif liar. Oke, ini join kakinya. Ini catnya bagus banget sih. Kayak keren aja gitu, nggak biasanya gitu rasanya. Kalau ngeliatin SHF Saber sama SHF Zero One kayak biasa aja catnya. Kalau lihat Revice ini kerasa spesial gitu. Terus ini juga sepatunya ada 5 dan 0. Tapi agak maksa sih, itu kayak 5C gitu, jadinya bukan 5 dan 0. Oke, kita zoom out lagi. Kita kembali ke zoom out. Fokus. Oke. Jadi kita balik lagi dulu ke artikulasi tangannya. Jadi artikulasi tangannya ini benar-benar kehalang sama armor di bahunya ya. Dia kayak ada ruang sebenarnya buat armor bahunya buat kebuka lagi, tapi nggak tahu ini nggak mau kebuka lagi dan stuck di situ. Takutnya kalau dipaksa patah, ya udahlah, dia cuma bisa gini aja dulu. Kecuali nanti tiba-tiba memang bisa dibuka sebenarnya, cuma karena baru jadi keras, jadi takut. Nah ini udah agak mending, kayaknya bisa sih sebenarnya. Cuma emang takut patah karena di sini ada slot, kayak slot yang bentuknya pas banget buat armor bahunya. Jadi mungkin emang dibuat sebatas itu aja. Takutnya kalau dipaksa ya patah, sayang kan. Untuk join pahanya seperti biasa udah mantap SHF. Dan ini juga di sini ditambahin kayak plastik itu supaya nggak bolong. Ini bagus banget sih. Keren. Iya, kalau mau di review artikulasinya ya gimana ya? Kayaknya orang-orang juga udah pada tahu sih SHF itu possible banget gitu ya. Tapi di sini kayaknya minusnya nih di bagian kakinya itu kehalang armor di sini dan di belakang, jadi nggak bisa gimana ya? Nggak bisa bener-bener ke bawah dan ke atas gitu, kehalang armor. Tapi untungnya masih bisa pivot gini. Itu pun cuma ke dalam sini kayaknya, nggak bisa keluar. Tapi ya mungkin memang kaki begitu aja kali ya. Jadi gitu. Karena saya nggak ngambil SHF Vice-nya, nggak dapat senjatanya, jadi tangan yang megang senjata kayak percuma aja gitu dikasih. Emang trik marketingnya keren banget sih ya, jualan senjata di karakter yang berbeda biar kita beli semuanya kita beli. Jadi enak banget SHF ini diposein ya. Tapi sebenarnya SIC yang baru-baru juga enak banget diposein. Sayangnya nggak ada keluar SIC yang baru, nggak tahu lininya mati, nggak tahu disimpan buat Black Sun ntar tiba-tiba rilis banyak gitu kali. Mudah-mudahan. Agak susah berdiri ya, atau kakinya salah.
Oke. Kayaknya kita aduh kok susah ya. Ternyata tidak semudah itu bikin dia berdiri. Oke. Mungkin kebalik kali. Tidak balance ini. Oke, berdirilah. Ini sama kayak Zero One gitu, kayak kerasa kakinya kecil gitu. Atau memang gitu, kaki yang proporsional ya. Oke, jadi gitu kira-kira SH Figuarts Kamen Rider Revive Rex Genome. Tapi saya sebenarnya lebih senang nyebutnya ya Revise aja lah. Nggak usah Revive atau Revi gitu ya. Karena judulnya aja Kamen Rider Revise. Karena ya gitulah gimmick-gimmick yang baru gitu ya. Jadi pada akhirnya kayaknya SHF Kamen Rider Revive ini sangat worth it lah buat fans Kamen Rider lah. Masa fans Kamen Rider nggak punya gitu ya. Ya kalau nggak ngoleksi figur ya nggak apa-apa juga nggak punya gitu. Tapi kalau ngoleksi figur kayaknya wajib punya lah. Karena figurasinya juga belum ada. Dan yang skalanya segini ya baru SHF-nya doang gitu. Pengen sih beli SHF Vice-nya, tapi bener-bener kurang suka sama bentuk Vice itu. Mungkin kalau di SIC kan bakal lebih keren itu si Vice, tapi karena bentuknya yang biasa itu kurang cocok buat selera saya, jadi ya udahlah, Revive-nya aja dulu. Nggak apa-apa nggak punya senjata, gitu aja juga udah keren gitu ya. Sekarang kita coba bandingin sama SHF Saber dan Zero One. Nah, di sini juga kelihatan agak ada perubahan gitu ya dari SHF Zero One, Saber dan Revise. Kayaknya SHF yang baru ini lebih tinggi gitu daripada SHF yang seri Zero One. Lumayan kerasa bedanya dari pundaknya. Saber udah tingginya mirip sama Revise, jadi bagus. Tapi ya nggak apa-apa sih, agak pendek, kurang lebih aja. Cuma emang kerasa sih. Mungkin itu adalah sebuah trik Bandai buat rilis ulang lagi Zero One. Karena sebenarnya walaupun nggak dibikin Shinkocho Seiho, Zero One itu udah keren banget sih, udah keren banget gitu. Kecuali kita bener-bener segitunya mempermasalahkan detail-detail yang kurang, buat saya itu udah sempurna. Tapi ya kalau SS-nya rilis tentu jadi tidak sempurna. Itu adalah trik pasar ya. Terus kita coba bandingin sama Figures deh. Oke, ini ada Figurize Kamen Rider Agito. Wah, fokusnya nggak ke sebelah situ ya. Fokusnya benar-benar di tengah aja. Dan lumayan lah, kayaknya SHF yang baru ini dibuat emang seukuran Figurize. Kalau SHF yang seri Saber ke bawah itu dia lebih pendek kerasa sama Figurize. Tapi kalau SHF yang Revise dari Saber juga udah mulai tinggi gitu ya. Jadi dia cocok lah dijejerin sama Figurize karena udah tingginya sama gitu. Nggak perlu dipendekin, Figurize-nya udah cocok. Jadi kayaknya ini sebuah keuntungan gitu ya buat orang kayak saya yang nggak ngoleksi SHF sebelumnya. Jadi bisa lebih hemat beli Figurize-nya aja ketimbang beli SHF lama yang harganya udah meroket. Oke, jadi kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan di video ini. Kayak ceramah aja ya. Jadi kalau teman-teman pengen juga punya SHF Kamen Rider Revive, bisa cek link di bawah sebelum barangnya habis.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai sini. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu yang mau diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.